Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi MPDI selaku dosen pengampu filsafat umum di kampus STIT Sirajul Falah. Tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang selalu saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi filsafat umum tentang pengertian filsafat, objek kajian filsafat, serta kedudukan ilmu dan agama dalam filsafat. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian filsafat umum. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya filos itu berarti cinta dan sofia berarti kebijaksanaan. Sedangkan filsafat menurut terminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang merupakan proses pemikiran untuk mencari hakikat segala kebenaran tentang segala sesuatu kebenaran. Filsafat juga bisa dikatakan sebagai ilmu berpikir sedalam-dalamnya, ilmu yang bersifat kritis, bersifat universal, dan tersusun secara sistematis. Baik, filsafat menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut ahli John Dewey, di mana beliau mengungkapkan filsafat yaitu pengungkapan usaha dan perjuangan manusia secara terus-menerus. Sedangkan ahli Plato mengatakan bahwa ilmu filsafat yaitu ilmu yang berusaha untuk mendapatkan pencapaian akan kebenaran pengetahuan yang sebenarnya. Filsafat menurut Aristoteles yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berisi kebenaran, di mana unsur-unsur dalam kebenaran tersebut meliputi ekonomi, metafisika, estetika, teoretika, politik, dan juga logika. Filsafat yang dikemukakan Aristoteles sering disebut sebagai filsafat keindahan. Masuk kepada materi berikutnya, yaitu tentang objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material, atau bisa dikatakan sesuatu yang ada. Yang kedua, yaitu objek formal. Apa itu objek material? Objek material yaitu sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Sesuatu yang dianggap ada, bukan hanya yang dirasakan indera saja, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera, seperti sejarah dan juga seperti adanya Tuhan. Di sini objek material atau sesuatu yang ada itu bisa dikatakan sebagai thinkable, unthinkable, dan unthinkable. Apa itu unthinkable? Thinkable yaitu hal rasional yang berdasarkan pada indrawi, yaitu selama panca indera bisa mengenali atau merasakan hal tersebut. Maka itulah hakikat ada dalam objek material. Hakikat ada berikutnya bisa disebut sebagai unthinkable, yaitu sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, namun bisa jadi atau sedang atau bahkan telah dipikirkan oleh orang lain. Hal tersebut juga merupakan hakikat ada yang bisa menjadi objek kajian dalam filsafat.
Sebagai contoh di sini, mahasiswa belum memikirkan tentang bagaimana ia akan bekerja, tetapi orang lain sudah atau telah memikirkan bagaimana nanti ia akan bekerja. Sesuatu ada juga bisa dikatakan sebagai unthinkable, yaitu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, namun diyakini adanya. Nah, satu-satunya hal tersebut adalah tentang adanya Tuhan, di mana Tuhan diyakini ada, namun pemikiran kita tentunya tidak akan sampai pada esensi pertanyaan-pertanyaan tentang adanya Tuhan. Pada akhirnya, apapun tentang Tuhan tidak bisa terpikirkan oleh akal. Baik, objek kajian filsafat yang berikutnya yaitu objek formal, di mana objek formal ini dikatakan sebagai metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan ilmu dan agama dalam filsafat. Bagaimana kedudukan ilmu dan agama dalam filsafat? Baik, hubungan filsafat dengan ilmu. Apa hubungannya filsafat dengan ilmu? Secara historis, antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan kedudukan secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing. Nah, hubungan filsafat dan agama. Sebagian ahli memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memikirkan berbagai hal yang mencakup alam, manusia, bahkan Tuhan yang disembah oleh manusia. Dalam konteks ini, terdapat hal-hal tertentu yang cenderung memiliki kesamaan antara agama dan filsafat. Bahkan dalam hazanah Islam, seseorang yang mampu dalam hal pemikiran melebihi manusia kebanyakan dianggap sebagai nabi. Untuk itu, logika yang ada dalam Islam memiliki corak tersendiri dibandingkan logika Barat yang bebas nilai-nilai keagamaan, di mana Islam itu memiliki koridor-koridor tertentu atau batas-batas tertentu dalam filsafat. Filsafat juga sebagai sebuah metode berpikir yang sistematis merupakan salah satu pendekatan tersendiri dalam memahami kebenaran. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, pasti dalam presentasi ini banyak kekurangannya. Mudah-mudahan Bapak dosen bisa memahaminya. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.